Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama kami di Al Hijrah Course. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Terlebih-lebih bagi kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa. Baik, anak-anakku sekalian, pembahasan kita pada hari ini adalah sumber energi. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Al Hijrah Course. Dan jangan lupa tinggalkan komentar untuk materi-materi yang ingin kamu pelajari. Baik, mari kita lanjutkan bersama-sama. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar ini ada kegiatan atau aktivitas. Yang pertama adalah manusia yang sedang berjalan, dan yang kedua adalah kuda yang sedang berjalan juga. Nah, manusia dapat bergerak dengan menggunakan energi yang ada di dalam tubuhnya. Begitu juga dengan hewan. Hewan dapat bergerak karena hewan tersebut juga memiliki energi yang ada di dalam tubuhnya. Energi bisa kita artikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha, atau dapat juga kita artikan sebagai daya atau kekuatan untuk melakukan berbagai kegiatan. Baik, apa-apa saja yang termasuk sumber dari energi? Mari kita lanjutkan. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Nah, di video ini kita akan tampilkan beberapa contoh sumber energi. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di permukaan bumi. Nah, kita lanjut lagi. Contoh lainnya adalah angin. Angin merupakan sumber energi karena dapat menjadi pembangkit listrik serta dapat menggerakkan perahu layar nelayan-nelayan tradisional yang ada di Indonesia untuk pulang dan pergi ke laut. Sumber energi berikutnya adalah air. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Nah, selanjutnya ada tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber energi bagi manusia dan hewan. Setiap hewan dan tumbuhan yang dimakan oleh manusia dan hewan tersebut akan menghasilkan energi. Seperti pada gambar kita yang pertama tadi, ya, video kita yang pertama tadi, manusia dapat berjalan karena memang memakan tumbuhan dan hewan yang menghasilkan energi di dalam tubuhnya. Kita lanjutkan. Pemanfaatan energi matahari. Energi matahari, seperti yang Bapak sampaikan tadi, adalah energi terbesar yang ada di permukaan bumi. Energi yang ada pada matahari ada dua, yaitu energi panas dan energi cahaya. Nah, energi matahari ini dipergunakan oleh manusia untuk, kita lihat, yang pertama dipergunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis atau proses memasak makanan. Jika tidak ada cahaya matahari atau panas matahari, maka tumbuhan di seluruh bumi ini akan mati. Nah, ketika tumbuhan mati, maka akan berefek samping atau akan berakibat kepada punahnya seluruh kehidupan yang ada di bumi. Nah, kita lihat lagi. Ini adalah pembangkit listrik tenaga surya atau listrik yang menggunakan tenaga daripada cahaya atau panas matahari. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga surya terbesar itu terdapat di Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali. Kita lihat yang lain.
pemanfaatan energi matahari adalah kalau sering kamu lihat ibumu di rumah menjemur pakaian yang basah, ketika ditaruh di bawah sinar matahari, maka pakaian itu akan menjadi kering. Yang berikutnya digunakan oleh para nelayan atau orang-orang yang berada di pinggir pantai untuk menjemur ikan dalam proses pembuatan ikan asin. Dan juga digunakan untuk mengeringkan kerupuk supaya kering dan mudah digoreng. Kita lihat yang selanjutnya, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sumber energi air, atau ini adalah bendungan atau waduk, tepatnya yaitu di waduk atau PLTA pembangkit listrik tenaga air di Sigura-gura. Perhatikan anak-anakku sekalian, gambar tersebut adalah gambar bendungan yang memanfaatkan air sebagai sumber energi listrik yang dikenal dengan pembangkit listrik tenaga air. Bagaimana energi air dapat dimanfaatkan untuk sebagai pembangkit listrik? Coba perhatikan gambar berikut. Nah, air yang sudah dibendung atau di waduk akan masuk melalui jalur khusus. Nah, jalur khusus ini akan mengarahkan air ke arah turbin. Nah, ketika turbin ini berputar, maka turbin tersebut akan menggerakkan generator. Dan generator inilah yang menghasilkan listrik yang dialirkan ke gardu listrik dan selanjutnya dialurkan melalui jalur transmisi ke rumah-rumah, termasuk ke rumah kalian. Bisa kalian bayangkan apa yang terjadi jika dalam kehidupan kita sekarang tidak ada yang namanya listrik. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak sekalian, ada yang tahu ini gambar apa? Nah, kamu benar, ini adalah gambar kincir angin. Kincir angin ini adalah memanfaatkan angin untuk menggerakkan kincirnya. Ya, kita lihat. Angin adalah merupakan salah satu sumber energi. Angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Pembangkit listrik dengan tenaga angin disebut juga dengan pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, seperti ini. Kincir ini akan digerakkan oleh angin, dan angin ini akan memutar generator, dan generator ini akan menghasilkan listrik yang akan dialirkan ke rumah-rumah. Nah, kita lihat lagi. Itu dia tadi pemanfaatan atau sumber-sumber tenaga atau sumber-sumber energi yang ada di permukaan bumi. Itu hanya sebagai contoh. Nah, untuk tugasmu, kamu yang pertama tuliskan 5 nama pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, tuliskan 5 nama pembangkit listrik tenaga surya. Dan yang ketiga, tuliskan 5 nama pembangkit listrik tenaga bayu. Oke, itu saja untuk materi kita hari ini. Sampai jumpa dan jangan lupa tetap semangat, serta jangan lupa like, share, dan subscribe, serta tinggalkan komentar di kolom komentar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.